Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi yang terakhir dari ilmu sosial budaya dasar, yaitu manusia dan harapan. Pengertian dari manusia adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah SWT. Manusia memiliki keunikan yang menyebabkan berbeda dengan makhluk lain. Manusia memiliki jiwa yang rohania, gaib, tidak dapat ditangkap dengan panca indera yang berbeda dengan makhluk lain, karena pada manusia terdapat pada daya berpikir, akal, nafsu, kolbu, dan sebagainya. Pengertian manusia dapat dilihat dari bahasa Sanskerta, yaitu manu, mens, yang artinya berpikir, berakal budi, atau makhluk yang mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebagai konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan yang realitis, sebuah kelompok genus atau seseorang individu. Secara biologi, manusia diartikan sebagai suatu spesies primata dari golongan mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi. Dan insya Allah pengertian manusia ini sudah kita bahas di bab yang kemarin, yang intinya pengertian manusia dan beberapa hal yang lainnya. Kemudian kita mengarah pada pengertian harapan. Harapan berasal dari kata harap, yaitu yang berarti keinginan supaya sesuatu terjadi, sehingga harapan berarti sesuatu yang diinginkan dapat terjadi. Dengan demikian harapan menyangkut masa depan kita. Kita harus hidup dengan harapan, tetapi kita tidak bisa hidup menggantung semata pada harapan. Adalah baik untuk berharap yang terbaik, tetapi hal itu tidak cukup. Kita tidak akan hanya berharap, kita harus bertindak. Sangat menyedihkan bahwa awal yang digantung berlebihan pada harapan adalah perbaikan nasib. Berharap yang terbaik tapi belum menghasilkan apa-apa. Bekerja dan bertindak disertai dengan harapan di dalam hati adalah hal yang membawa hasil, kombinasi yang sempurna. Harapan tidak akan mengecewakan selama hal tersebut diikuti disertai dengan tindakan dan komitmen. Sebab manusia mempunyai harapan. Di sini mengapa manusia itu mempunyai harapan? Menurut kodratnya, manusia itu adalah makhluk sosial. Setiap manusia lahir ke dunia ini langsung disambut dalam suatu pergaulan hidup, yakni di tengah suatu keluarga atau anggota masyarakat lainnya. Di tengah-tengah manusia lain, itulah seseorang dapat hidup dan berkembang fisik, jasmani, serta mental dan spiritualnya. Dua hal yang mendorong manusia dalam bergaul ini adalah dengan kodrat dan dengan kebutuhan hidup. Di sini manusia dan harapan, adapun hubungannya bahasanya harapan itu bersifat manusiawi dan dimiliki semua orang. Dalam hubungannya dengan pendidikan moral, untuk mewujudkan harapan perlu diwujudkan hal-hal yang sebagai berikut, yaitu harapan apa yang baik, bagaimana cara mencapai harapan, dan bagaimana bila harapan tersebut tidak tercapai. Jika manusia mengingat bahwa kehidupan tidak hanya di dunia saja, namun di akhirat juga, maka sudah selayaknya harapan manusia untuk hidup di kedua tempat tersebut bahagia. Dengan begitu, manusia dapat menyelaraskan kehidupan antara dunia dan akhirat, dan selalu berharap bahwa hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Namun kita juga sebagai manusia harus sadar bahwa harapan tidak selamanya menjadi kenyataan dan terwujud. Di sini ada dua hal yang mendorong manusia hidup bergaul dalam manusia lain, adalah dorongan kodrat dan dorongan kebutuhan hidup. Dorongan kodrat ialah sifat, keadaan, atau pembawaannya alamiah yang sudah terjelma dalam diri manusia sejak manusia itu diciptakan oleh Tuhan.
Dorongan kodrat menyebabkan manusia mempunyai keinginan atau harapan, misalnya menangis, tertawa, bergembira, dan sebagainya. Dalam diri manusia masing-masing sudah terjelma sifat kodrat pembawaan dan kemampuan untuk hidup bergaul, hidup bermasyarakat, atau hidup bersama dengan manusia lain dengan kodrat ini, maka manusia mempunyai harapan. Kemudian dorongan kebutuhan hidup. Sudah kodrat pula bahwa manusia hidup mempunyai macam-macam kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup ini pada garis besarnya dapat dibedakan menjadi kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kemudian dengan adanya dorongan kodrat dan kebutuhan hidup, maka manusia mempunyai harapan. Pada hakikatnya harapan itu adalah keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dorongan kebutuhan hidup. Menurut Abraham Maslow, sesuai dengan kodratnya, penerapan manusia atau kebutuhan manusia itu ialah ada menurut teori Abraham Maslow pada teori kehidupan, keberlangsungan hidup. Di sini ada A, keberlangsungan hidup atau survival. Untuk mencapai kebutuhan pangan, sandang, papan itu, maka manusia kecil telah mulai belajar dengan pengetahuan uang tinggi, harapan yang memperoleh pangan, sandang, papan yang layak akan terpenuhi. Atau tiap manusia perlu kerja keras dengan harapan apa yang diinginkan, yaitu papan, sandang, papan yang layak terpenuhi. Kemudian yang kedua, setelah sandang, pangan, papan terpenuhi, maka lanjut ke keamanan atau safety. Setiap orang membutuhkan keamanan. Sejak seseorang anak lahir, ia telah membutuhkan keamanan. Begitu lahir dengan suara tangis, itu pertanda minta perlindungan. Kemudian setelah keamanan, maka ada hak dan kewajiban mencintai dan dicintai. Be loving and love. Tiap orang mempunyai hak dan kewajiban. Dengan pertumbuhan manusia, maka tumbuh pula kesadaran akan hak dan kewajiban. Bila seseorang telah menginjak dewasa, maka ia merasa sudah mencapai sehingga sudah saatnya mempunyai harapan untuk dicintai dan mencintai. Diakui lingkungannya status. Nah, di ini setelah hak dan kewajiban mencintai, yaitu setiap manusia membutuhkan status. Siapa, untuk apa, mengapa manusia hidup? Status itu penting karena dengan status orang tahu siapa dia. Harga diri orang antara lain melekat pada status itu. Kemudian ada perwujudan cita-cita, self-actualization. Manusia berharap untuk diakui keberadaannya sesuai dengan keahliannya atau kepangkatannya atau profesinya. Pada saat manusia mengembangkan bakat atau kepandaiannya agar diterima dan diakui kehebatannya. Kemudian selanjutnya ada yang dinamakan dengan kepercayaan. Hope adalah harapan, maka otomatis akan mempunyai hubungan dengan kepercayaan. Kepercayaan berasal dari kata percaya, artinya mengakui atau meyakini akan kebenaran. Kepercayaan adalah hal-hal yang berhubungan dengan pengakuan atau keyakinan akan kebenaran. Ada ucapan yang sering kita dengar atau tidak percaya pada diri sendiri. Saya tidak percaya ia berbuat sesuatu itu, atau berita itu kurang dapat dipercaya. Bagaimana juga kita harus percaya pada pemerintah, kita harus percaya akan nasihat-nasihat Yai, kita harus percaya karena nasihat-nasihat itu diambil dari ajaran Al-Quran. Dengan contoh berbagai kalimat yang sering kita dengan ucapan sehari-hari, maka jelaslah kepada kita bahwa dasar kepercayaan itu adalah kebenaran. Kebenaran atau benar amat penting bagi manusia. Setiap orang mendambakan kebenaran karena ia mempunyai arti khusus bagi hidupnya. Ia merupakan fokus dari segala pikiran, sikap, dan perasaan.
Dalam tingkah laku, ucapan, perbuatan manusia selalu berhati-hati agar mereka tidak menyimpang dari kebenaran. Manusia sadar bahwa ketidakbenaran dalam bertindak, berucap maupun bertindak dapat mencemarkan dan menjatuhkan nama baiknya. Kemudian kebenaran, menurut Dr. Yuyun Surya Sumantri dalam bukunya Filsafat Ilmu, sebuah pengantar populer, ada 3 teori kebenaran, yaitu teori koherensi atau konsistensi, yaitu suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koherensi atau konsistensi dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Teori korespondensi yaitu suatu teori yang menjalankan bahwa suatu pernyataan benar bila materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berkoresponden, berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Teori pragmatis, kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Dalam berbagai jenis kebenaran tersebut selalu diusahakan dan dijaga ialah kebenaran dalam bertindak, berbuat, berucap, dan berpendapat. Kemudian berbagai kepercayaan dan usaha untuk meningkatkannya. Di sini ada dasar kepercayaan adalah sumber kepercayaan adalah manusia. Kepercayaan dapat dibedakan atas kepercayaan diri sendiri, kepercayaan kepada orang lain, kepercayaan kepada pemerintah. Kemudian berbagai kepercayaan dan usaha untuk meningkatkannya. Di sini adalah dengan meningkatkan ketakwaan kita dengan jalan meningkatkan ibadah, meningkatkan pengabdian kita kepada masyarakat, meningkatkan kecintaan kita kepada sesama manusia dengan jalan suka menolong, dermawan, dan sebagaimana, mengurangi nafsu, menimbulkan harta yang berlebih, menekan perasaan negatif seperti iri, dengki, fitnah, dan sebagaimana. Sekian itu dari saya tentang manusia dan harapan. Bahasanya setiap manusia pasti mempunyai harapan, karena dengan harapan itu nantinya manusia bisa untuk survive, bisa untuk bertahan hidup dan meneruskan apa yang diinginkannya. Sekian dari saya dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.